Bolehkah kita mendoakan kecelakaan kepada kaum kafir atau mereka yang zalim terhadap kaum muslimin? Karena bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak mau melaknat kaum musyrikin sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim. Jawabnya, hukum asal Nabi SAW tidak mendoakan kecelakaan sampai kaum itu melampaui batas. Seperti pertanyaan ini, menzalimi kaum muslimin dan lain sebagainya, maka Nabi SAW mendoakan kebinasaan mereka. Ingat kisah ketika Nabi SAW sujud di depan Ka'bah, salat sujud, lalu para pembesar Quraisy yang ada di situ saling sepakat untuk menaruh isi perut ontak di punggung Nabi SAW. Beliau sujud dan tidak bangkit dari sujud sampai dibersihkan punggungnya, dan tidak ada seorang pun sahabat yang berani saat itu karena masih lemah. Anak beliau Fatimah radhiyallahu taala anha yang membersihkannya. Maka Nabi bangkit dan mendoakan, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah binasakanlah Quraisy, ya Allah binasakanlah Abu Jahal, dan seterusnya disebut beberapa orang dan semuanya mati di perang Badar dan dimasukkan ke sumur tua. Nah, saat seperti itu boleh, tapi hukum asalnya beliau tidak, bahkan mendoakan kebaikan. Kalau orang semata-mata kafir, tidak didoakan kebinasaan. Ketika si kafir itu melampaui batas, mengazab kaum muslimin, merampas negeri dan lain sebagainya, saat itu boleh. Makanya ada kunut nazilah. Apa itu kunut nazilah? Kunut nazilah, kunut yang mendatang. Ini kunut yang asli, yang sahih riwayatnya, yang terus menerus secara ilmu hadis tidak sah riwayatnya, dhaif riwayatnya, munkar riwayatnya, karena ada seorang rawi yang buruk hafalannya. Itu dibuka dianya, padahal dia orang saleh, dibuka dia buruk hafalannya. Begitu dalam Islam, karena ini menyangkut masalah din. Kalau menyangkut masalah din, tidak dilihat salehnya, tidak dilihat dia ini, dia ahli atau tidak. Tidak boleh beralasan, walaupun dia tidak ahli, dia tetap dakwah. Kan orang banyak rujuk kepada, seperti alasan sebagian dari firqah sesat. Kami banyak mengajak orang tobat, mengajak orang Islam. Tetapi apakah dengan begitu perbuatannya bisa dibenarkan bahwa dia berdakwah tanpa ilmu? Tidak boleh. Nah, itu kunut nazilah untuk mendoakan kebaikan, kemenangan bagi kaum muslimin dan kebinasaan bagi orang-orang kafirin. Tapi kalau mereka hanya kafir, pernah dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, suku Daus di Yaman, dia durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ini kafir. Sebagian sahabat meminta kepada Rasulullah SAW agar didoakan kebinasaan. Maka Rasulullah SAW berdoa. Maka para sahabat yang hadir di situ, sekarang binasalah suku Daus. Ternyata Rasulullah SAW berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada suku Daus. Dan akhirnya suku Daus itu datang sesuai dengan doa Rasulullah. Ya Allah, datangkanlah mereka kepadaku dalam keadaan Islam. Datanglah suku Daus masuk Islam. Jadi semata-mata kafir tidak membolehkan kita untuk mendoakan langsung kebinasaan. Karena beliau tadi mengatakan, aku tidak diutus sebagai pelaknat. Pelaknat ya, tidak berarti beliau tidak melaknat. Beliau melaknat perbuatan ini, melaknat perbuatan itu. Ini pelaknat beda. Terus menerus melaknat orang. Hukum asal beliau diutus untuk rahmat. Karena itu tadi di awal saya jelaskan, salah satu dari rahmat beliau adalah rahmatan lil alamin. Orang-orang kufar itu tidak langsung dibinasakan,
tapi diberi waktu, diberi tempo, tidak seperti umat-umat yang terdahulu. Berarti dapat kita simpulkan, hukum asalnya adalah rahmat. Hukum asalnya tidak didoakan kebinasaan, tapi didoakan hidayah, agar mereka dapat hidayah dan masuk ke dalam Islam. Dapat didoakan kebinasaan apabila mereka melakukan perkara-perkara menghina Islam, menghina Al-Quran, menghina Nabi Islam, menyerang kaum muslimin dan sebagainya, dan tetap membangkang durhaka padahal telah diperingati. Nah, ketika itu boleh. Seperti perbuatan para pembesar Quraisy telah didakwakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, tapi mereka membangkang, bahkan menyerang Rasulullah SAW. Seperti Firaun telah didakwakan oleh Musa, tapi tetap durhaka dan sombong. Maka Musa berdoa kepada Allah agar Firaun dibinasakan, maka binasalah Firaun. Demikian juga dengan Nuh bersama kaumnya. Nah, telah didakwakan siang dan malam, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, tapi mereka tetap durhaka. Maka Nuh berdoa agar mereka dibinasakan, maka semuanya mereka dikaramkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala.